Tegang terus-menerus selama 4 jam atau bahkan lebih ternyata bukanlah hal yang benar-benar diinginkan banyak orang. Jika kamu mengalami tegang terus-terusan lebih dari 4 jam, bisa jadi kamu mengalami penyakit ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ereksi yang tidak kunjung reda? Bukan karena gairah, tapi karena rasa nyeri yang luar biasa dan berlangsung selama berjam-jam. Dan bahkan bisa merusak fungsi vital kamu seumur hidup. Ini bukan skenario film horor, tapi sebuah kondisi medis nyata yang disebut dengan priapismus. Dan percayalah, ini adalah salah satu kondisi yang paling menakutkan dan bisa menimpa seorang pria. Sebuah hadiah yang sangat tidak diinginkan yang bisa berujung pada disfungsi ereksi permanen. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam topik ini. Kita akan bongkar mitos dan fakta seputar penyakit ereksi yang tidak kunjung reda ini. Memahami mengapa ini sangat berbahaya dan yang terpenting, apa yang harus kalian lakukan jika hal ini terjadi pada diri sendiri atau orang terdekat. Ya, penyakit itu adalah priapismus. Jadi apa itu priapismus? Singkatnya, priapismus adalah kondisi di mana penis ereksi terus-menerus tanpa adanya rangsangan seksual. Ereksi ini tidak akan mereda meskipun setelah ejakulasi. Kondisi ini berbeda dengan ereksi normal di mana ereksi akan muncul karena rangsangan dan akan hilang setelah ejakulasi atau rangsangan berhenti. Priapismus ini dapat berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Ini bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga merupakan kondisi medis darurat yang harus segera ditangani. Ada dua jenis utama priapismus, yaitu priapismus aliran rendah dan priapismus aliran tinggi. Mari kita bahas satu persatu. Priapismus aliran rendah adalah jenis yang paling umum dan paling berbahaya. Pada kondisi ini, darah yang terperangkap di dalam penis tidak bisa keluar. Seperti kemacetan di jalan tol, darah ini kekurangan oksigen dan lama-kelamaan bisa merusak jaringan penis. Jika segera tidak ditangani dalam waktu 4 jam, resiko kerusakan permanen sangat tinggi. Selanjutnya adalah priapismus aliran tinggi, lebih jarang terjadi dan ini biasanya disebabkan oleh cedera pada penis ya. Cedera ini menyebabkan pembuluh darah di penis pecah sehingga aliran darah ke penis menjadi terlalu cepat dan tidak bisa terkontrol, mengakibatkan ereksi terus-menerus. Dan kondisi ini biasanya tidak menyakitkan dan tidak merusak jaringan secepat priapismus aliran rendah. Tapi ini juga butuh penanganan medis. Penyebab priapismus bisa sangat beragam. Beberapa faktor pemicu yang paling sering saya dapatkan adalah penyakit sel sabit. Ini adalah penyebab utama atau penyebab paling umum priapismus pada anak-anak. Sel darah merah yang terbentuk aneh dapat membentuk atau menyumbat pembuluh darah yang ada di penis. Selanjutnya ada obat-obatan ya, banyak jenis obat yang bisa menyebabkan priapismus seperti obat untuk disfungsi ereksi, antidepresan, antikoagulan, dan obat-obat tekanan darah tinggi. Ada juga yang disebabkan oleh alkohol dan narkoba. Penggunaan alkohol berlebihan dan narkoba seperti kokain dan ganja juga bisa menjadi pemicu dari priapismus, cedera atau pada penis atau area panggul. Seperti yang saya sebutkan tadi, cedera bisa menyebabkan priapismus aliran tinggi. Gangguan neurologis, berbagai penyakit seperti stroke atau cedera tulang belakang juga dapat mempengaruhi saraf yang mengontrol ereksi. Selanjutnya ada kondisi medis lainnya ya, beberapa jenis kanker, infeksi atau gangguan metabolik juga bisa menjadi penyebabnya. Gejala priapismus sebenarnya sangat jelas ya, ereksi yang terjadi tidak berhubungan dengan gairah seksual, terasa nyeri dan tidak mereda. Jika ereksi Anda berlangsung selama lebih dari 4 jam, ini adalah tanda bahaya dan Anda harus segera ke unit gawat darurat. Jangan tunda, karena setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan jaringan penis Anda dari kerusakan permanen. Ada beberapa mitos dan fakta yang beredar ya. Ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang priapismus yang harus kita luruskan. Mitos yang pertama yaitu priapismus adalah tanda kejantanan atau keperkasaan. Faktanya ini adalah mitos yang berbahaya. Priapismus adalah kondisi medis serius, bukan tanda keperkasaan. Justru jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi ereksi Anda. Ada juga mitos yang mengatakan mengatasi priapismus bisa dengan ejakulasi atau rangsangan seksual lainnya. Faktanya ini juga tidak benar ya. Ereksi dari priapismus tidak akan meredam meskipun setelah ejakulasi. Malah,
Mencoba melakukan aktivitas seksual bisa memperburuk kondisi dan rasa nyeri. Ada juga mitos ya, priapismus terjadi hanya pada orang tua. Faktanya, priapismus bisa terjadi pada semua usia, bahkan pada usia anak-anak. Saat Anda datang ke rumah sakit dengan gejala priapismus, dokter akan melakukan beberapa diagnosis. Dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan Anda, obat-obatan yang Anda konsumsi, dan riwayat cedera. Pemeriksaan fisik juga akan dilakukan, termasuk pemeriksaan penis untuk melihat kondisi ereksi dan tanda-tanda kerusakan. Selain itu, dokter mungkin akan mengambil beberapa sampel darah dari penis Anda untuk dianalisis. Sampel darah ini menunjukkan apakah darah kekurangan oksigen ya atau tidak. Untuk penanganan, dokter akan berusaha untuk mengalirkan darah yang terperangkap keluar dari penis. Untuk priapismus aliran rendah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah aspirasi dan irigasi. Dokter akan menggunakan jarum kecil untuk mengeluarkan darah dari penis dan menyuntikkan larutan khusus untuk membersihkan pembuluh darah. Jika cara ini tidak berhasil, dokter mungkin akan memberikan obat yang disuntikkan ke penis untuk membantu pembuluh darah yang menyempit. Jika semua langkah itu gagal, operasi adalah langkah pilihan terakhir. Untuk priapismus aliran tinggi ya, penanganannya ini lebih hati-hati. Terkadang kondisi ini bisa membaik dengan sendirinya. Tapi jika tidak, dokter mungkin akan melakukan embolisasi, yaitu prosedur untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak atau operasi untuk memperbaiki pembuluh darahnya. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan priapismus ya. Ternyata pencegahan priapismus sangat bergantung daripada penyebabnya. Jika Anda memiliki penyakit sel sabit, penting untuk selalu mengikuti anjuran dokter dan rutin melakukan kontrol. Jika Anda menggunakan obat-obatan yang memicu priapismus ya, bicarakan dengan dokter Anda tentang dosis atau alternatif obat lainnya. Jangan pernah menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan dokter. Batasi konsumsi alkohol dan hindari penggunaan narkoba. Jika Anda sedang menjalani pengobatan untuk disfungsi ereksi, pastikan Anda mengikuti dosis yang dianjurkan oleh dokter dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Ya, semoga penjelasan ini membuka mata kita ya, bahwa kesehatan pria adalah hal yang serius. Jika kalian atau orang terdekat mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, ingat, jangan panik, jangan malu, dan tapi segeralah bertindak. Kunjungi unit gawat darurat terdekat ya, karena waktu adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman keluarga karena informasi ini bisa jadi sangat penting. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe video ini. Semoga Anda selalu sehat, tetap sehat, dan bahagia selalu.